Lalu, peningkatan penghasilan ada nggak atau justru menurun. Nah, dari situ dengan tahu, posisi keuangan kita, otomatis kita juga bisa lebih dapat bayangan gitu ya, sekarang tuh kita start-nya di mana untuk mencapai tujuan keuangan kita. Oke, Mania, ini mau tahun baru, biasanya orang-orang Hmm. itu pada sibuk memikirkan apa sih resolusi di tahun 2022 nanti. Nah, tentu saja keuangan itu faktor yang sangat penting gitu ya, Mbak, untuk kita perbaiki setiap tahunnya. Nah, tapi sebelum kita menentukan resolusi yang harus kita lakukan di tahun 2022 dalam hal keuangan, kira-kira apa sih yang harus kita pikirkan dulu nih untuk menentukan resolusi keuangan aku di tahun 2022 itu apa sih? Oke, nah pas banget ya udah akhir tahun kita ngomongin resolusi. Nah sebelum kita mikirin ke resolusinya, kita mendingan tahu dulu sih posisi keuangan kita tuh sekarang di mana. Jadi kita kalau orang-orang kan kayak akhir tahun ada kaleidoskopnya gitu ya, ngapain aja sih dalam tahun ini. Begitu pula juga dengan keuangan nih. Kalau misalnya di tahun ini kira-kira posisi keuangan kita gimana sih? Misalnya asetnya nambah berapa? Atau kekayaan ya, harta kekayaannya nambah berapa? Atau utangnya udah berkurang belum? Dan utangnya kira-kira atau nambah porsinya gitu. Lalu peningkatan penghasilan ada nggak atau justru menurun. Nah dari situ dengan tahu posisi keuangan kita, otomatis kita juga bisa lebih dapat bayangan gitu ya. Sekarang tuh kita startnya di mana untuk mencapai tujuan keuangan kita. Karena kalau di perencanaan keuangan, kita tuh ngomongnya gini, ibarat perencanaan keuangan itu kayak panduan buat kita mencapai destinasi ya, kayak petanya gitu, petanya buat mencapai destinasi. Nah, kalau kita nggak tahu startnya di mana, otomatis kita juga bingung kan, harus ngarah kemana, harus melangkah kemana gitu kan ya. Nah, makanya kalau di keuangan juga sama, kalau kita nggak tahu posisi keuangan kita sekarang, kita pun agak bingung nih, gimana mengarahkan diri supaya kita bisa berprogres menuju tujuan keuangan kita, si resolusi keuangan kita ini gitu. Jadi penting banget buat tahu yang namanya posisi keuangan. Nah, terus gimana caranya nih ya? Mungkin Sobat Noval nanya juga ya. Caranya adalah teman-teman bisa refleksi sendiri, bisa bikin dicatat-catat aja gitu. Kira-kira awal tahun lalu gimana, sekarang gimana, atau kita di Finansialku juga ada yang namanya financial check up. Itu kayak medical check up sih. Intinya kita bedah keuangannya, gimana kondisi keuangannya, sehat, sakit, atau perlu perbaikannya gimana gitu sih. Oke, berarti tadi financial check up itu apa saja sih faktor yang perlu kita checklist gitu, Mbak? Tadi ada pendapatan atau bahkan aset gitu ya. Itu ada listnya nggak sih yang harus kita lihat untuk bisa menentukan posisi kita sekarang itu di mana? Elemen-elemen pentingnya sih pertama kan arus kas ya. Arus kas itu kayak penghasilan kita berapa, pengeluaran kita berapa. Nah, penghasilan kurang pengeluaran nah kan ada selisihnya ya. Kalau misalnya positif, otomatis arus kas bulanannya surplus ya, berarti kan ada lebihnya gitu ya. Tapi kalau negatif, otomatis berarti kan arus kasnya negatif atau maksudnya penghasilan ini kurang dari pengeluaran, yang berarti ada kemungkinan Sobat Noval ini ngambil lagi tabungan-tabungan di bulan lalu untuk mencakupi kebutuhan hidup di bulan ini gitu. Nah, jadi itu ya arus kas yang penting ya. Jadi arus kas ini elemennya tadi penghasilan sama pengeluaran. Lalu juga yang tadi aku udah sempat bilang, aset, harta kekayaan gitu. Lalu baru kewajiban deh.